Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast, podcast yang ngomongin apa-apa saja tentang riset terbaru atau isu-isu terbaru di bidang bioscience bersama saya Punta dan tentu saja rekan saya masih sama Miftah. Sebenarnya ini adalah rekaman tag kedua karena saya tolol. Ini kurang ngopi nih kayak. Beneran gara-gara hari ini kurang ngopi makanya agak tolol. Iya, gara-gara kurang ngopi nih. Aduh, sehari baru secangkir jadi tolol nih. Aduh. Ya, udahlah. Mungkin memang takdirnya seperti itu. Hari ini aku ditakdirkan tolol aja. Langsung pembuktian bahwa kurang ngopi itu bikin. Aduh. Ya udah, kita bahas dulu jurnal pertama nih. Tentang bagaimana sel itu memilih takdirnya sendiri. Jadi sel apa ini cuy? Sel punca. Stem sel punca inberatum. Oh iya, stem cell. Ini mungkin metode yang dipakai ini mungkin akan sering kita temui nih ke depannya karena dan sudah mulai sering ditemui dari beberapa bahasan jurnal kemarin kan ada yang pakai ini juga. Pakai Mervis sama apa? Spatial transkriptomik ini lagi tren karena memang ngebuka banyak banget ya ini apa namanya penemuan apa ya, mereveal secret ya itu bisa tracking itu sih di level sel kan bisa di track dari transkriptomiknya. Iya bahkan dia levelnya bukan level sel lagi, level organel sel loh bisa di track. Level organel itu bisa sebelum sel. di bawah sel lagi bisa ke track evolusinya ya itu. Iya, gila. Ini dengan metode ini jadi peneliti dari Whitehead Institute for Biomedical Research dan MIT ini gabungan. Jadi mereka ini menemukan bahwa stem cell yang mereka amati di cacing planaria itu akan menentukan takdirnya sendiri ketika planaria ini beregenerasi. Jadi stem cell-nya itu bakal berkembang secara acak, jadi lebih ke heterogen. Jadi kan selama ini asumsinya nih selnya nih seragam nih perkembangannya. Stem cell ini berkembangnya seragam. Misalnya dia akan berkembang menjadi kaki, semuanya bakal berubah jadi kaki semua. Jadi stem cell kaki gitu kan. Iya, planaria itu apa cuy? Ini yang belum tahu nih, planaria nih cacing yang dia itu bisa menumbuhkan kepala atau bagian tubuhnya kembali jadi individu baru ketika terpotong-potong gitu, yaitu bahkan dari bayi sampai dewasa masih bisa melakukan itu ya, karena masih punya stem cell, nggak kayak manusia ini. Iya, kalau dipotong kakinya tumbuh kaki baru tapi prostetik. Ya beda. Tumbuh juga sih tapi prostetik. Nggak dari sel. Kecuali di film Naruto. Iya, itu bisa lagi itu. Sel Hashirama. Nah, mungkin stem cell ini sel Hashirama di Naruto nih. Terinspirasi dari itu kayaknya. Aduh. Jadi dalam riset ini tuh si peneliti ini menemukan bahwa si stem cell-nya planaria ini dia itu setiap selnya itu bakal berkembang menjadi sel yang berbeda. Jadi mereka memilih takdirnya tuh berbeda-beda. Meskipun dia itu selnya tuh berdekatan. Jadi walaupun berdekatan kayak gitu, ada yang satu maunya jadi kepala, yang satu maunya jadi kaki, itu suka-suka dia gitu. Jadi kayak
random kayak gitu ya. Cuma hasil akhirnya tetap ini Iya, kayak cuman tertata hasil gitu. akhirnya tertata gitu. Nah ini kan jadi Tapi di sini belum sampai ke menemukan polanya iya, gimana menemukan polanya dibentuk baru. Nah apa itu gitu ya, makanya di masih studi ini randomness. tuh yang resultnya itu adalah apa pertanyaan malah mekanisme apa gitu yang mem- mem- membentuk nantinya tuh dewasanya tuh jadi kok bisa jadi kaki gitu padahal di awal fase perkembangannya ini beda-beda gitu. Misalnya semuanya kok jadi ekor, kok jadi kepala gitu. Aku jadi bayangin ini cuy, kalau misalkan kita dilihat dari apa namanya holistik gitu seluruh manusia Iya, gitu, bakal kelihatan kayak gitu. kayaknya sih bakal Randomnessnya endingnya tertata itu kan, kalau ada bolanya lucu banget itu. Kita akan mengarah kemana pada akhirnya nanti. sebenarnya itu lucu tuh apa Iya. karena gini mungkin yang belum tahu gitu. Jadi di beberapa riset sebelumnya itu tapi udah lama banget sih udah tahun 2010-an lah, lupa aku. Udah beberapa tahun yang lalu lah risetnya. Jadi yang peneliti itu nemuin kalau yang ngeinduksi pembelahan sel dari apa perkembangan sel dari si planaria ini tadinya tuh makanan mereka. Jadi ada zat zat Faktor eksternal ya. ya faktor eksternal. Jadi ada sinyal kimia tertentu yang menentukan kalau sel mereka tuh apa stem selnya itu bakal berkembang jadi bagian kepala atau bagian ekor gitu. Itu tergantung dari apa signaling selnya gitu. Nah, tapi dengan munculnya ini jadi bias lagi nih lah. Kok jadi kayak gini juga. Jadi apa mikir jadi apa pertanyaannya nih yang ngatur di awal-awal nih gimana mekanismenya nih apa gitu. Ternyata dia teguh pendiriannya ya, tidak bergantung pada faktor eksternal. Punya decision making sendiri ternyata. Itu. Jadi malulah kalian sama stem cell. Masa stem cell aja yang organisasi sel tersederhananya kita ini bisa apa namanya menentukan takdirnya sendiri, menentukan pilihannya sendiri. Masa kalian bahkan deketan aja nggak mau ikut-ikutan loh itu. Loh itulah. Kita masih disetir orang lain, apalagi disetir partai kan, aduh Aduh. Jadi petugas sel ini nanti. Jadi petugas sel. Harusnya sel itu petugasnya organ, bukan kita yang jadi petugas sel. Aduh, gimana sih? Aduh ya, susah sih itu. Ntar kalau ada sel yang pembelot gimana? Itu namanya sel kanker dong. Itu biasanya kurang komunikasi sih. Waduh, kurang komunikasi. Tapi ya itu karena ini kayaknya, karena ya apa orang-orang kita nih kurang bisa mikir kan, IQ 70 kan rata-rata. Kurang bisa mikir. Itu orang kita cuy. Mungkin karena ini juga kurang ngopi. Iya. Kurang ngopi. Iya. Ya bisa sedih. Karena ini ada riset selanjutnya ya. Iya. Jadi membenarkan kurang ngopi. Jadi kita nih sebenarnya sejak orang-orang kita nih suka ngomongin kalau orang nih kurang nyambung kayak gitu, sulit nangkep gitu. Kadang kan kita ngatainnya, kurang ngopi lu. Ternyata ini ada science-nya, bro. Ada science-nya, coy. Jadi ini tentang neuroplasticity ya. Dipublish di jurnal Frontier psikiatri ya dia. Psikiatri ya. Frontier in Psychiatry.
tentang neuroplasticity. Iya. Itu kalau anggapan yang biasanya di seminar-seminar ya. Kalau misalkan mindset kita tuh hampir nggak mungkin berubah di usia 25 atau 30 up gitu kan. Iya. Ya itu kalau dari sisi sains itu tadi kan, kalau di neuroplasticity itu kan berhenti di 25-an kan, ya itu. Dan nggak membentuk jejaring baru lagi di situ. Jadi apa yang udah ditanam ya itulah. Gitu. Iya. Itulah yang masih ada terbentuk, cuman nggak semasif pas pada masa perkembangan gitu ya, masa pertumbuhan lah ya. Cuma ternyata di riset ini kan kita bisa semacam mensiasati itu ya, itu di situ. Lebih ke mempromot untuk belajar hal-hal yang baru lagi gitu kan, untuk membantu kita untuk lebih gampang menangkap sesuatu yang baru. Tapi ini secara sains ya, jadi zat-zat ini kalau di orang kita nih sering malah nganggapnya ini rata-rata ini negatif banget gitu. Dipandang negatif. Jadi zat-zat yang dimaksud di sini itu adalah kafein dan nikotin ya. Ya. Nah, ternyata zat-zat ini tuh berfungsi sebagai psikosimultan. Jadi mereka ini membantu sel-sel neuron tadi itu membentuk neuroplasticity, membentuk jaring-jaring yang berhubungannya tadi gitu. Itu kalau terdiri zatnya itu ini ya, asetilkolin ya. Iya, asetilkolin. Buat nyambung-nyambungin. Buat nyambung-nyambungin si neuronnya tadi. Nah, ini dengan terbantunya penyambungan ini, maka kita ini kita akan lebih gampang menangkap sesuatu yang baru, mempelajari hal baru, dan mengingat sesuatu yang baru. Iya. Nah, ya itu kombinasi antara kopi dan kafein dan nikotin, kopi dan rokok. Itu kayak super combo banget ya orang-orang zaman dulu. Dan kalau dan ini tuh kayak menggambarkan leluhur Indonesia banget gak sih? Iya, culture kita banget gak sih? Ya mau jagong, mau ngapain gitu, mau pengajian lah. Nah, yang paling kelihatan banget nih pengajian NU nih. Kiai-kiainya kan rata-rata kopi rokok gitu, sambil ngaji kan, ngopi ngokok ngaji. Ngopi ngerokok. Iya, itu kok kombonya mantep banget itu kan. Kafein kan blocking adenosin ya. Adenosin biar asetilkolinnya banyak, sedangkan si nikotinnya itu kan transmitter kan ya. Iya, transmitter. Jadi udah cocok banget itu. Jadi itu sebenarnya rahasia mengapa kiai-kiai itu jago banget gitu, ini teologi dan segala macamnya itu menguasai banget. Iya. Mungkin karena distimulasi itu kan. Bisa jadi, apalagi yang suka bawain kitab kuning kan, kayak belibet banget bisa menjelasin gitu rasanya. Ya gitu. Sayangnya nggak ada Awi nih, harusnya dia bisa menjelaskan banget nih soal ini, karena dia sangat dekat dengan dunia itu. Aduh. Ternyata rahasia para kiai ini mulai terkuak. Mulai terkuak ya deh. Tapi ya gimana ya? Mungkin beberapa orang mikirnya ini kayak cuman placebo gitu, tapi ternyata beneran. Ya, secara saintifik terbukti kan, kalau di riset itu kan dia try orang-orang yang terpapar kafein sama yang enggak sama sekali kan itu. Tapi perlu digarisbawahi, ini di riset-riset ini tidak dilakukan pengukuran tidak dilakukan pengukuran
neuroplasticity pada saat pada spesimen apa sih ngomongnya, orang-orang yang paparan kafein atau nikotinnya tuh udah kronik. Jadi ya mungkin bahaya juga kalau udah kronik ya. Kebanyakan bahaya juga. Ya itulah ngapa ada ungkapan itu, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Pokoknya secukupnya aja. Secukupnya itu malah oke. Gila ini. Ternyata tuh kita nggak sembarangan bikin istilah, bikin ungkapan gitu, kurang ngopi tuh nggak ini scientific. Ya itu jangan-jangan kita IQ 70 tuh gara-gara mulai meninggalkan kopi nih. Beralih ke boba ya. Aduh, yang gula ya, itu terlalu gula. Iya, beralih ke boba kan. Udah berat itu. Ganti ke dopamin lain itu. Ya mungkin juga karena kurang ngopi, jadinya kurang komunikasi, jadi kocak juga gitu. Iya. Padahal bakteri aja berkomunikasi. Selanjutnya itu. Dan peneliti nyoba translate bahasanya bakteri, yoi. Keren kan? kurang kerjaan apa coba para peneliti ini. Cuma ya itu gara-gara mulai hopeless sama antibiotik ya. Ini sebenarnya gara-gara hopeless sama antibiotik resisten. Ini bakteri ini ngapain sih sebenarnya? Dikasih antibiotik dia kok resisten gitu ya. Tapi kalau nggak kasih antibiotik ngobatinnya gimana? Ya ini mencoba menerjemahkan bahasa-bahasa bahasa bakteri. Ini dilakuin oleh peneliti dari Aalto University gitu, dan dipublish di Angewandte Chemie International Edition 2023, di mana peneliti menggabungkan machine learning dan laboratorium eksperimen laboratorium gitu. Wet lab lah. Kan orang nggak tahu, ntar dikiranya banjir laboratorium. Eksperimen laboratorium lah, jadi eksperimen di lab lah. Untuk soalnya istilah lab banyak ya sekarang tuh. Iya. Lab apa lab. Ini mereka menganalisis setidaknya 170 jenis signaling bahasa lah. Signaling kimia lah. Sinyal kimia yang dipakai bakteri untuk komunikasi. Kayaknya kosakata kali ya kalau diterjemahin itu. Bahasa kayaknya, lebih ke bahasa deh. Oh iya, itu soalnya beda-beda ya. Iya, lebih ke bahasa deh ini. Mengirim sama nerimanya beda-beda. Jadi kalau nggak ngerti bahasanya juga nggak bisa nerima kan ini. Iya, nah ini lucunya di riset ini, setelah mempelajari itu semua, peneliti menemukan bahwa ternyata bahasa bakteri ini tuh mirip dengan struktur yang bahasa manusia terjadi gitu. Iya. Jadi kayak misalnya bahasa manusia ini kan ada kelompok-kelompoknya kan. Kayak ada kelompok bahasa yang kelompok Arab gitu, Timur Tengahan gitu. Kayak kita aja nih, bahasa kita tuh rumputnya kan bahasa rumpun Melayu gitu kan. Ya. Jadi walaupun misalnya kita orang Indonesia nih denger orang Malaysia ngomong itu ngerti, walaupun kosakatanya beberapa itu berbeda gitu, tapi ngerti lah gitu. Bakteri juga sama gitu, walaupun bakteri juga kayak gitu. Walaupun spesies mereka berbeda, kalau signaling kimianya itu strukturnya sama,
itu mereka bisa ngerti gitu. Tapi kalau enggak ya mereka nggak ngerti gitu. Kalau udah beda rumpun nggak ngerti mereka. Beda rumpun nggak ngerti mereka. Jadi ini tuh uniknya itu malah apa ya, kalau bisa tahu beberapa itu kita bisa ngambat misalnya terbentuknya quorum sensing gitu kan. Yang mana quorum sensing itu kan benar-benar apa nantinya tuh menginfluence virulensi, pembentukan biofilm, bahkan resisten antibiotik tadi kan juga di quorum sensing semua kan. Iya, itu di hijack lah ya istilahnya kalau di bukan, apa ya kalau di kita tuh ngomong di bahasa manusia itu dibikin propaganda lah ya. Menyebarkan hoax bisa. Kita ke dibikin hoax di obrolannya circle-nya bakteri itu kita bikin hoax gitu. Propaganda. Iya kan ngomongnya apa sampainya apa gitu kan gitu. Atau tadinya nggak ngomong apa-apa dikasih itu seolah-olah mereka nih ngomongin itu gitu. Kayaknya ini kita perlu bikin seluler media deh namanya. Waduh. Jadi memberitakan sounding kemana gitu. Radio seluler gitu kan namanya. Tapi ini ya kalau kita pikir kalau kita inilah ya membayangkan lagi nih, membayangkan lebih jauh nih ya. Sistem ini ya kalau kan kita udah ngerti nih, bahkan ini kan untuk cikal bakalnya bakal dibentuknya sirkuit bakterianya kan, sirkuit bakterianya. Ya. Nah, ini bisa untuk lebih mengoptimize dari jurnal-jurnal yang sebelumnya kita pernah bahas, misalnya kayak bakteri yang dipakai untuk ngangkut senyawa obat gitu kan, kita bisa signaling ya. Bisa guidance gitu ya, bisa bikin sistem guidance lah istilahnya. Jadi mereka kesini, kiri kanan gitu. Mereka cuma bisa ngolonialisasi di sini gitu, dikasih propagandanya ini tanah terjanjimu gitu. Nanti perang mereka. Terus disokong oleh ini ya, Barat ya. Disokong. Berarti yang semuanya yang terjadi di level seluler itu adalah yang bakal terjadi gambaran yang terjadi di kita saat ini. Ancient alien kita. Aduh, dikontrol sama alien. Aduh. Keren sih. Nggak aku sangka. Takdir, komunikasi, bahkan ngopi pun itu sebenarnya. Itu perlu kita gali itu kayaknya. Itu perlu kita gali. Jangan-jangan itu, maksudnya kan kita dari era kemerdekaan, perjuangan itu kan banyak behavior yang berubah kan kita sebenarnya. Yang mungkin malah menuju ke arah yang negatif gitu. Atau sebagian behaviornya. Atau oke lah nggak negatif, tapi kita mungkin saja telah meninggalkan behavior yang baik gitu. Iya itu. Ya buktinya kan EQ 70 itu sejak kapan ya? Aduh. Ya sejak budaya ngopi ngudut ngaji itu hilang. Ya. Sekarang kan ini ngopi ngudut ngerumpi. Oh iya. Kita soalnya kan kita bukan pusat dari kebudayaan lagi ya. Udah ngikut budaya barat, ngikut budaya Korea, Jepang, Arab. Itu. Budaya Indonesia nggak tersebar malah. Iya. Malah kita banyak. Iya, giliran budaya kita diklaim baru ngamuk-ngamuk.
Harusnya kita berani mengklaim juga ya, nggak cuma ngimitasi ya. Waduh. Korea ini budaya kita loh, K-pop tuh. Nah, bener gitu tuh. kan, mind blowing. Mind blowing itu. Tapi kan ya tadi itu kurang ngopi tadi, jadi kurang bisa mikir juga soal sampai ke sana. Ya mungkin sekian dulu aja lah bahasa Jasa Training Podcast episode kali ini. Semoga, bukan Darwin Cash ya? Udah ngopi tadi soalnya. Udah ngopi. Semoga bisa menjadi insight baru bagi kalian atau yang lagi bingung nih nyari inspirasi riset mau apa gitu kan. Mahasiswa nih biasanya. S1, S2, mahasiswa S3. atau pencari beasiswa. Nah, benar. Semuanya lah. Bentar lagi LPDP, bentar lagi ada Max. Iya, banyak yang bukaannya bentar lagi tuh. Awal tahun. Itu, makanya bisa berdiskusi di kolom komentar seperti biasa. Sampai jumpa di Jasa Training Podcast episode berikutnya. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Bye-bye.